Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai moderator untuk penyampaian presentasi materi dari kelompok 8. Di sini, kelompok 8 akan mempresentasikan dengan materi aplikasi persamaan diferensial parsial nonlinear orde 2, persamaan Navier-Stokes dalam kasus aliran fluida laminer pada pipa tidak horizontal. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Fidela Maura Nur Syakira, yang kedua ada Hatmiati Nurfatullah, yang ketiga saya sendiri Nadia Febriana, yang keempat ada Rahmawati Dini Aprilia, dan yang terakhir ada Serlina Ayu Nurbaiti. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu ilustrasi, yang kedua model matematika dalam bentuk persamaan diferensial parsial, dan yang ketiga ada penyelesaian umum model persamaan diferensial parsial, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh teman kelompok kami. Persilahkan. Yang pertama ada ilustrasi. Teman-teman dapat melihat gambar yang ada di sini, di mana ilustrasi pada gambar menunjukkan penerapan persamaan Navier-Stokes untuk aliran fluida dalam pipa bundar yang tidak horizontal atau miring terhadap sumbu horizontal. Ini menggambarkan kondisi aliran laminar yang berkembang penuh dan digunakan untuk memodelkan aliran fluida dalam berbagai aplikasi teknik dan industri. Nah, di sini fluida mengalir di dalam pipa yang miring dengan sudut theta terhadap horizontal dengan beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama, gaya tekan fluida di kedua ujung pipa, di mana P dikali VR kuadrat dan P ditambah delta P dikali dengan VR kuadrat. Yang kedua, ada gaya viskositas pada dinding pipa berupa gaya gesek, di mana tau dikali 2 dikali dengan VRL. Dan yang terakhir ada gaya berat fluida di dalam volume pipa atau W sama dengan gamma dikali VR kuadrat dikali dengan L dengan komponen arah aliran W sin theta. Yang kedua, model matematika dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Persamaan kontinuitas atau kekekalan massa dan persamaan momentum mengatur gerakan umum dari suatu fluida Newtonian tak mampu mampat, di mana kita memiliki persamaan yang pertama yaitu persamaan kontinuitas atau kekekalan massa. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa divergensi dari kecepatan fluida sama dengan 0, yang berarti tidak ada penumpukan atau penghilangan massa-massa jenis fluida kekal dalam sistem. Yang kedua ada persamaan momentum Navier-Stokes equation, di mana do vektor V dibagi dengan do T ditambah vektor V dikali dengan delta vektor V sama dengan negatif 1 per rho dikali dengan delta P ditambah dengan vektor gravitasi ditambah dengan nu dikali delta kuadrat dikali dengan vektor V, di mana keterangan dari persamaan ini teman-teman dapat melihatnya di layar. Nah, dari ilustrasi gambar dan persamaan yang tadi, kita dapat menghubungkan fisika dengan matematikanya. Yang pertama, gaya tekanan di mana P ditambah dengan delta P dikali VR kuadrat dikurangi P dikali VR kuadrat sama dengan delta P dikali VR kuadrat mempengaruhi percepatan fluida diwakili oleh delta P. Yang kedua, gaya gravitasi W sin theta sama dengan gamma dikali VR kuadrat dikali L sin theta menjadi bagian dari vektor gaya luar vektor gaya gravitasi. Yang ketiga, gaya gesek tau dikali 2 VRL disebabkan oleh viskositas dan dimodelkan dengan nu dikali delta kuadrat dikali dengan vektor V. Sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang C, yaitu penyelesaian umum model persamaan diferensial. Di mana pada aliran tunak dengan kondisi aliran yang berkembang penuh di dalam pipa, kecepatan hanya memiliki komponen aksial yang hanya suatu fungsi koordinat radial, yaitu V itu sama dengan URK. Nah, ruas kiri pada persamaan satu tadi itu adalah 0. Nah, ini ekuivalen dengan menyebut bahwa fluida tidak mengalami percepatan selama mengalir. Jadi ketika G itu sama dengan min GK, sehingga persamaan Navier-Stokes itu menjadi min grad P per rho min GK
plus V del kuadrat V itu sama dengan 0. Nah, kedua ruas itu sama-sama kita kalikan dengan min rho. Jadi hasilnya grad P plus rho GK min rho V del kuadrat V itu sama dengan 0. Karena kita ketahui bahwa viskositas kinematik itu rumusnya V sama dengan mu per rho, maka nilai mu itu sama dengan V rho. Sehingga nilai dari V rho pada persamaan ini itu kita ganti dengan mu. Jadi hasilnya grad P itu plus rho GK min mu del kuadrat V itu sama dengan 0. Nah, itu kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Nah, pada persamaan yang kedua ini itu merujuk pada aliran yang diatur oleh suatu kesetimbangan dari gaya-gaya tekanan, berat, dan viskos pada arah aliran. Nah, apabila aliran berkembang tunak dan penuh, perubahan bentuk pada setiap ujung fluida sama dan tidak ada bagian dari fluida yang mengalami percepatan selagi mengalir. Oleh karena itu, aliran tunak pada percepatan lokal atau dou V per dou T itu sama dengan 0 dan aliran berkembang penuh pada kecepatan konvektif yaitu V dot grad V itu sama dengan 0. Nah, makanya di sini ruas kiri dari persamaan 1 itu menghasilkan 0. Nah, persamaan kontinuitas terpenuhi dengan sendirinya karena asumsi V itu sama dengan URK. Nah, kondisi kekekalan massa tersebut itu otomatis terpenuhi oleh asumsi aliran tak mampu mampat. Nah, fluida mengalir melewati satu bagian dari pipa dengan laju atau kecepatan yang sama ketika fluida mengalir melewati bagian lainnya. Jadi, dari pipa 1 ke pipa 2 ke pipa 3 dan pipa seterusnya itu fluida mengalami laju atau kecepatan yang sama atau tetap. Nah, tadi kan kita udah punya nih rumus dari persamaan Navier-Stokes yang sudah kita sederhanakan pada persamaan yang kedua, yang bentuk yang kedua. Sekarang kita akan ubah bentuk tersebut menjadi bentuk khusus untuk pipa bulat panjang supaya kita bisa mencari kecepatannya, yaitu VZ-nya. Nah, apabila dituliskan dalam bentuk koordinat pola silinder, unsur persamaan yang kedua sepanjang pipa menjadi dou P per dou Z plus rho G sin theta min mu 1 R dou R R dou VZ per dou R itu sama dengan 0. Nah, ini itu persamaan yang ketiga, di mana persamaan ini itu, yang ini tuh kita bawa ke ruas kanan, jadi dou P per dou Z plus rho G sin theta itu sama dengan mu 1 per R dou R, kalikan dengan R dou VZ per dou R. Nah, kedua ruas itu sama-sama kita kalikan dengan 1 per mu, jadi hasilnya 1 per R dou R, kalikan dengan R dou VZ per dou R sama dengan 1 per mu kali dou P per dou Z plus rho G sin theta. Nah, karena tadi bentuknya masih dou VZ per dou R, jadi kita integralkan terhadap R, supaya kita akan mencari nilai VZ atau kecepatannya. Jadi di sini kita integralkan kedua ruas, jadi dou VZ, integral dari dou VZ per dou R dr sama dengan 1 per mu kali dou P per dou Z plus rho G sin theta. Nah, karena ini merupakan konstanta, jadi kita keluarkan dari integral R dr. Nah, hasilnya R dou VZ per dou R sama dengan 1 per mu kali dou P per dou Z plus rho G sin theta setengah R kuadrat plus C1. Nah, kedua ruas itu sama-sama kita kalikan dengan 1 per R. Jadi hasilnya dou VZ per dou R sama dengan 1 per 2 mu kali dou P per dou Z plus rho G sin theta R plus C1 per R. Nah, karena di sini masih bentuknya dou VZ, maka kita integralkan lagi nih, supaya nanti kita mendapatkan hasil dari kecepatannya. Jadi, integral dou VZ sama dengan 1 per 2 mu kali dou P per dou Z plus rho G sin theta. Integral R dr plus C1 integral dr per dr. Yang persamaan ini dan nilai dari C1 itu karena dia konstanta, makanya bisa dikeluarkan dari integralnya. Jadi, VZ itu sama dengan 1 per 2 mu kali dou P per dou Z plus rho G sin theta setengah R kuadrat plus C1 ln R plus C2. Jadi hasilnya di sini VZ sama dengan 1 per 4 mu. 1 per 4 mu ini didapatkan dari setengah mu dikalikan dengan setengah yang ini. Jadi seperempat mu kali dou P per dou Z plus rho G sin theta R kuadrat plus C1 ln R plus C2. Nah, dengan memakai dua kondisi batas, yaitu kondisi yang pertama di mana fluida menempel di dinding R sama dengan R kapital sehingga kecepatan sama dengan 0. Yang kedua, kecepatan VZ menjadi tertentu di tengah-tengah tabung R sama dengan 0 sehingga C1 itu sama dengan 0. Nah, karena itu ln 0 itu sama dengan min hingga dari 4 sampai 5, sehingga nilai dari C2 itu sama dengan
min 1/4 mu kali do pi per do Z plus rho G sin theta kali R kuadrat. Nah, nilai dari C2 ini kita jadikan sebagai persamaan yang tepat. Kita substitusi nih nilai dari C1 sama C2-nya tadi pada persamaan yang VZ. Jadi VZ itu sama dengan 1/4 mu kalikan dengan do P per do Z plus rho G sin theta R kuadrat min 1/4 mu kalikan dengan do P per do Z plus rho G sin theta R kuadrat. Karena persamaan yang ini dan yang ini itu sama, maka kita keluarkan. Jadi VZ sama dengan 1/4 mu kali do pi per do Z plus rho G sin theta kali R kuadrat min R kuadrat. Yang ini tuh persamaan dari VZ ini, itu kita jadikan persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan yang kelima itu menyatakan bahwa kecepatan aliran laminer dalam pipa distribusi bersifat parabolik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada gambar tersebut bisa kita lihat terdapat VZ yaitu merupakan kecepatan fluidanya, DR merupakan lebar cincin tipis yang terdapat pada pipa yang diciptakan oleh fluidanya, lalu ada arah aliran fluidanya, dan ada R atau jari-jari antara titik pusat pada pipa dengan cincin fluida ini. Hubungan antara laju volume aliran Q yang melalui tabung dan kemiringan atau gradien tekanan dengan meninjau aliran melalui cincin anular diferensial. Oleh karena VZ konstan pada cincin, maka laju volume aliran melalui luas diferensial yaitu dA sama dengan 2pi dr. Jadi, kita dapatkan dQ atau laju volume aliran itu sama dengan VZ dikali dengan 2pi dr. Jadi, kita dapatkan Q sama dengan 2pi integral dari 0 sampai R VZ dr. Substitusikan persamaan kelima ke persamaan keenam. Jadi, kita peroleh yaitu Q sama dengan 2pi integral 1/4 mu do pi per do Z plus rho G sin theta dikali dengan R kuadrat min R kapital kuadrat dikali dengan R dr. Lalu kita dapatkan persamaan ketujuh yaitu Q sama dengan negatif pi R kapital pangkat 4 per 8 mu dikali dengan do P per do Z ditambah dengan rho G sin theta. Apabila dinyatakan dalam suku penurunan tekanan, yaitu delta P yang terjadi sepanjang jarak L pada tabung adalah negatif do P per do Z sama dengan delta P per L. Maka laju volume aliran pada persamaan ketujuh menjadi Q sama dengan Pi R kapital pangkat 4 per 8 mu dikali dengan delta P per L min rho G sin theta atau Q sama dengan Pi R pangkat 4 per 8 mu L dikali dengan delta P min gamma L sin theta menjadi persamaan ke-8 dengan rho G sama dengan gamma atau sama dengan berat jenis. Di seluruh pipa tidak horizontal, kecepatan rata-rata fluida adalah Q sama dengan Q per A atau sama dengan Q per Pi R kapital kuadrat. Jadi, Pi sama dengan R kuadrat per 8 mu L dikali dengan delta P min gamma L sin theta atau Pi sama dengan D kuadrat per 32 mu L dikali dengan delta P min gamma L sin theta. Dari persamaan kelima diperoleh kecepatan maksimum fluida di tengah-tengah pipa adalah Vmax sama dengan negatif R kapital kuadrat per 4 mu dikali dengan do P per do Z ditambah dengan rho G sin theta. Jadi kita dapatkan Vmax-nya sama dengan D kuadrat per 16 mu L dikali dengan delta P min gamma L sin theta. Menjadi persamaan ke-11. Sehingga Vmax-nya sama dengan 2pi. Laju aliran volume fluida di seluruh pipa menjadi Q sama dengan P dikali dengan A. Kita dapatkan Q sama dengan D kuadrat 32 mu L dikali dengan delta P min gamma L sin theta dikali dengan V D kuadrat per 4. Lalu kita dapatkan Q sama dengan D kuadrat per 128 mu L dikali dengan delta P min gamma L sin theta. Laju aliran massa fluida di seluruh pipa M sama dengan rho P A atau sama dengan rho dikali dengan Q. Maka M sama dengan rho dikali dengan D kuadrat per 128 mu L dikali dengan delta P min gamma
L sin theta. Pada kekekalan massa, laju aliran massa fluida yang masuk ke pipa sama dengan laju aliran massa fluida yang keluar dari pipa. Jadi, M1 itu sama dengan M2. Sehingga M1 sama dengan M2, yaitu Rho dikali D kuadrat per 128 mu L dikali dengan delta P min gamma L sin theta. Gravitasi bumi membantu aliran fluida pada kasus aliran fluida untuk pipa yang tidak horizontal, di mana penurunan tekanan delta P yang lebih kecil dan sin theta lebih kecil dari 0 diperlukan. Baik, selanjutnya contoh soal. Sebuah fluida kental atau viskositas mu mengalir secara laminar di dalam sebuah pipa silinder panjang dengan radius r. Pipa tersebut miring dengan sudut theta terhadap horizontal. Dan aliran disebabkan oleh gaya gravitasi tanpa ada tekanan eksternal yang diterapkan di ujung-ujung pipa. Kemudian kita akan menghitung profil kecepatan fluida U dan UR dalam pipa. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes dalam koordinat silinder untuk aliran steady state atau mantap dan tidak ada variasi dalam arah Z, yaitu Rho dikali do U per do Pi plus dip U dikali U sama dengan min grad P plus mu delta kuadrat U plus Rho G. Nah, untuk aliran laminar kita abaikan di percepatan dip U dikali U, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan min grad P plus mu delta kuadrat U plus Rho G. Langkah penyelesaian yang kedua yaitu komponen dalam arah Z atau arah aliran. Karena aliran hanya disebabkan oleh gravitasi, kita fokuskan pada komponen arah Z, yaitu hasilnya 0 sama dengan min do P per do Z plus mu dikali 1 per R, do per do R dikali R do U per do R, plus Rho G sin theta. Kita lanjut ke penyelesaian yang ketiga, yaitu analisis tekanan. Nah, karena tidak ada gradien tekanan eksternal, kita anggap do P per do Z-nya itu sama dengan 0. Langkah keempat yaitu kita sederhanakan persamaan, di mana persamaannya itu menjadi 0 sama dengan min do P per do Z plus mu dikali 1 per R do per do R dikali R do U per do R plus Rho G sin theta. Atau bisa kita atau 1 per R per do R dikali R do U per do R sama dengan min Rho G sin theta per mu. Langkah kelima yaitu integrasi persamaan. Kita integrasikan persamaan ini sebanyak 2 kali, di mana hasil integrasi yang pertama yaitu do U per do R sama dengan min Rho G sin theta per mu R dikali C1. Kemudian untuk hasil integrasi persamaan yang kedua yaitu UR sama dengan min Rho G sin theta per 4 mu R kuadrat plus C1R plus C2. Oke, kita lanjut ke langkah penyelesaian selanjutnya, yaitu yang nomor 6, tentang kondisi batas. Di sini diketahui di pusat pipa R sama dengan 0, kecepatan maksimum dan simetri memberikan C1 sama dengan 0, di dinding pipa R sama dengan R kapital, kecepatan fluida 0, no slip condition memberikan 0 sama dengan min Rho G sin theta per 4 mu dikalikan dengan R kapital kuadrat plus C2, di mana di sini C2 merupakan konstanta. Sehingga kita dapatkan C2-nya sama dengan Rho G sin theta per 4 mu dikalikan dengan Rho kapital kuadrat. Lalu langkah yang selanjutnya itu profil kecepatan. Maka profil kecepatannya yaitu UR dalam IPA adalah UR sama dengan Rho G sin theta per 4 mu dikalikan dengan R kapital kuadrat min R kuadrat. Dari soal ini kita dapatkan kesimpulan bahwa profil kecepatan fluida yang mengalir secara laminar dalam pipa miring dengan sudut theta terhadap horizontal adalah UR sama dengan Rho G sin theta per 4 mu dikalikan dengan R kapital kuadrat min R kuadrat. Profil kecepatan ini menunjukkan bahwa kecepatan maksimum terjadi di pusat pipa dan menurun hingga 0 di dinding pipa sesuai dengan kondisi batasnya. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini, yaitu
Persamaan Navier-Stokes dapat diselesaikan dengan mengaplikasikan syarat batas yang berhubungan dengan aliran laminar berkembang penuh, sehingga diperoleh yang pertama yaitu kecepatan rata-rata fluida di seluruh pipa tidak horizontal, yaitu V sama dengan D kuadrat per 32 mu L dikalikan dengan delta P min gamma L sin theta. Lalu yang kedua yaitu laju aliran volume fluida di seluruh pipa tidak horizontal, yaitu Q sama dengan D kuadrat per 128 mu L dikalikan dengan delta P min gamma L sin theta. Lalu yang terakhir kita dapatkan laju aliran massa fluida di seluruh pipa tidak horizontal, yaitu M sama dengan rho dikalikan D kuadrat per 128 mu L dikalikan dengan delta P min gamma L sin theta. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.